ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohi Abdul Aziz, saya pengurus di Pondok Pesantren Ad-Diniyatul Amriyah Mande. Kenapa memilih untuk mengajar di pesantren, tidak mengajar di luar pesantren? Mungkin kenapa saya memilih untuk mengajar di pesantren karena buat saya itu udah mutlak, karena keluarga saya dari mulai kakek saya, buyut saya semua mengajar di pesantren dan juga mengajar juga di sekolah, dalam artian semua pengajar. Terus ada sebuah kewajiban, kalau istilah Sundanya itu kakuduan karena kebetulan alhamdulillah kita diamanahi sebuah pondok pesantren yang mana sudah semestinya kita mengamalkan ilmu di sini dan sudah semestinya kita mengajar di pesantren. Ya intinya kenapa saya memilih mengajar di pesantren karena geus kakuduanana gitu. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara. Cinta gitu ibaratnya ka hati ku ana leuweung balikeun eueuhna ka hatiku seperti eueuhna malaikat cek akal tempelan ku surat Al-Baqarah ayat 4 innal ladina amanu alladzina yu'minuna bil percaya kan ghaib. Untuk metode banyak diantaranya lebih mendisiplinkan para santri dari segi belajar mengajarnya, terus dari tingkatan-tingkatannya. Jadi mengajinya itu ada tingkatan, ada beberapa tingkatan, ada ibtida, ada idadiyah, ada ibtida, ada sanawi dan ada aliyah. Jadi ada beberapa tingkatan. Dan si santri itu akan ada tujuan pasti. Jadi bukan cuma mengaji, tapi si santri itu nanti naik kelas sehingga udah siap untuk terjun ke masyarakat seperti itu. Harapan saya ketika santri udah lulus tiada lain dan tiada bukan, yang pertama santri yang lulus dari Pondok Pesantren Ad-Diniyatul Amriyah ini mudah-mudahan menjadi ulamaul amilin. Nah itu harapan yang paling utama, itu santri itu bisa mengamalkan ilmunya dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi karena di pesantren Ad-Diniyah ini kebetulan alhamdulillah kita ada yang disebut tri program. Setelah keluar di pesantren itu harus si santri harus punya tri program. Apa itu tri program? Yang pertama ulamaul amilin, imam al-mutakin, mutakin. Jadi kalau santri yang sudah keluar dari Pondok Pesantren Ad-Diniyatul Amriyah Mande ini, jadi harus punya target. Minimalnya dia kalau nggak jadi ulamaul amilin, dia jadi mutakin. Nah dia harus punya target. Target pertama keluar dari Pondok Pesantren itu dia harus jadi ulamaul amilin. Kalau misalkan dia nggak jadi ulamaul amilin, maka jadi imam al-mutakin. Kalau misalkan dia nggak mampu atau nggak jadi imam al-mutakin, maka yang paling rendah yaitu mutakin. Itu yang paling minimalnya. Dan intinya mudah-mudahan santri yang keluar dari Pondok Pesantren ini ilmunya manfaat dan maslahat, dan pastinya bermanfaat untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Amin. Seperti itu. Mungkin kita menyuruh semua orang menyukai kita atau menyuruh semua orang itu membenci kita, enggak. Tapi pasti ada positifnya, ada negatifnya. Ya alhamdulillah kalau pandangan itu hak mereka. Cuma kita jangan sampai terbawa oleh pandangan mereka. Misalkan kalau pandangan mereka buruk, kita terbawa buruk, enggak. Tapi kita tetap di jalur lillahi kalimatillah seperti itu. Kalau masalah pandangan ya itu hak masing-masing. Yang penting kita tidak keluar dari jalur lillahi kalimatillah. Kebetulan di pesantren juga
ada beberapa agrobisnis seperti roti, terus seperti ternak ikan, pertanian dan sebagainya. Jadi santri itu diajarkan juga untuk berbisnis, berusaha. Nah, kegiatan saya di luar pesantren yaitu bersyiar lewat syair juga ada, di musik positif, terus kebetulan ada usaha-usaha kecil-kecilan, terus di umroh haji juga. Mungkin yang mau berangkat hajinya atau yang mau umrohnya silahkan datang ke Pondok Pesantren Adinatul Amri Ahmad. Ya seperti itulah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Peraturan terkait dengan keadaan, kalau mungkin disebutnya sekarang itu masih dalam keadaan COVID ya. Iya. Kalau masih dalam keadaan COVID, untuk peraturan ya pasti lebih diperketat supaya santri tidak terlalu sering keluar komplek pesantren. Karena kalau santri sering keluar komplek pesantren, otomatis untuk penyebaran COVID pun itu lebih cepat. Nah, makanya di kita setelah datangnya COVID diperketat masalah izin keluar. Makanya izin keluar itu harus ada tanda tangan dari Dewan Kiai, harus ada tanda tangan dari Murobi, harus ada tanda tangan dari keamanan, harus ada tanda tangan. Jadi beberapa tanda tangan. Kalau nggak ada surat itu maka akan diberikan panisme atau mungkin hukuman untuk santri yang melanggar, seperti itu. Jadi lebih diperketat lagi lah. Tepang wajah sareng santri anu nganggo kopea, riweuh ngumpul sareng santri anu nganggo kudu dina tempat anu mulia itu. Bogi-bogi si kengeng sabar sareng rahmat di mantena jaga diambil air, amin ya Allah ya Rabbal. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madartu yadi fafarriju kurabi lakum madartu yadi fafarriju kurabi. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan memanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Orangnya gimana ya, tegas banget. Jadi orangnya kalau udah A gitu sikapnya, nggak bisa dirubah. Kalau kata orang lain gini, nggak bisa. Kalau misalkan masalah kesantrian, masalah pondok pesantren, nggak pernah main-main. Jadi orangnya serius gitu. Alhamdulillah, pas ini penginten jamina pager kan perhatusan boh kita mak balik ke pesantren atau napi ke santrina oge gitu. Alhamdulillah sanesna. Du Gusti abdi tulungan, hate abdi pangnyandakeun, sina eling ka pangeran, ulah aya anu sejen. Duh Gusti abdi tulungan, abdi teh kekelebekan, nalautan kapohoan, titelemna
kadunyaan hate abdi pangnyandakeun sina eling ka pangeran hate abdi tong dipoekeun ku poekna kadunyaan